Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anandaku yang soleh dan soleha, kita bertemu di pertemuan pertama dan bab pertama juga di mata pelajaran IPA, yaitu tentang sistem gerak pada manusia. Silahkan disiapkan hati dan pikirannya, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Baik, tentunya kalian juga harus mengetahui tujuan pembelajaran pada hari ini. Apa saja yang harus kalian pelajari, itu harus tahu. Yang pertama, kalian diharapkan dapat menyebutkan jenis alat gerak pada manusia. Nanti ada 4 macam alat gerak manusia. Selanjutnya, membedakan macam-macam bentuk tulang dan letaknya. Kemudian, mendeskripsikan struktur dan fungsi rangka. Yang keempat, mengidentifikasi macam-macam dan fungsi sendi. Dan yang kelima, menjelaskan perbedaan otot. Nah, yang terakhir, kalian harus bisa mengidentifikasi macam-macam gangguan atau kelainan pada alat gerak manusia. Nah, kita masuk ke materi. Baik, di sini Ustazah akan menjelaskan macam-macam alat gerak pada manusia. Nah, alat gerak manusia itu dikelompokkan menjadi 2 bagian, ya. Ada alat gerak pasif dan ada alat gerak aktif, ya. Apa sih perbedaannya? Nah, perbedaannya dilihat dari bagaimana cara alat bergerak itu bekerja. Oke, kalau aktif berarti dia yang mempengaruhi alat gerak pasif, ya. Nah, di sini alat gerak aktif itu hanya 1, yaitu otot. Dan alat gerak pasif itu ada 3, ada tulang, rangka, dan sendi. Jadi maksudnya tulang, rangka, dan sendi ini nggak bisa bergerak kalau nggak ada si otot ini, ya. Gitu maksudnya. Oke, kita lanjutkan, langsung saja kita masuk ke kelompok alat gerak pasif. Yang pertama yaitu tulang atau osteon, ya. Bahasa lainnya itu osteon. Nah, di sini Ustazah mau menjelaskan macam-macam bentuk tulang. Kita mulai, ada 4 macam bentuk tulang. Yang pertama di sini ada tulang pipa. Ya, kenapa sebut tulang pipa? Karena bentuknya seperti pipa. Di sini ada gambarnya, ya, contohnya. Nah, biasanya tulang pipa ini terdapat pada bagian rangka apendikular atau rangka alat gerak, ya. Ada bagian atas dan bagian bawah, berarti ada lengan dan kaki, ya, tungkai. Nah, kemudian yang kedua itu ada alat gerak tulang yang bentuknya pipih atau bahasa gaulnya gepeng, ya. Kayak di sini contohnya ada tulang belikat. Tulang belikat itu posisinya ada di pundak kalian, pundak di belakang. Nah, di situ ada tulang belikat. Nah, kemudian bentuknya pipih, ya. Masih banyak lagi, ya, bentuknya. Kemudian yang ketiga itu ada tulang pendek. Tulang pendek ini berarti bentuk-bentuk tulangnya itu pendek. Contohnya di sini ruas tulang belakang, ya. Tulang belakang kalian itu enggak seutuhnya panjang, ya, tapi terdiri dari tulang-tulang pendek yang bersatu. Nah, kemudian contoh lainnya tulang pendek itu ada pada tulang ruas-ruas jari kalian. Nah, yang keempat itu ada tulang yang bentuknya tidak beraturan, ya, tidak berbentuk. Jadi nggak tahu nih bentuknya seperti apa. Nah, contohnya di sini adalah tulang rahang. Biasanya kalau tulang yang bentuknya tidak beraturan itu dia berada di bagian tengkorak kalian, ya. Oke, karena sulit dihafalkan, jadi Ustazah ini buat singkatan. Kita singkat menjadi ini yang digarisbawahi, kita satukan semuanya dan kita singkat menjadi papih, pendek, tak beraturan, ya. Pipa, pipih, pendek, tak beraturan. Oke, itu bentuk-bentuk tulang. Kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Oke. Oh, di sini ada latihan dulu, ya. Kita coba latihan dulu. Coba yang tengkorak bentuk tulangnya seperti apa? Ya, betul, ya. Bentuknya tidak beraturan. Contohnya tadi ada tulang rahang, ya. Kemudian leher. Leher itu berarti bagian dari tulang belakang, berarti dia bentuknya tulang pendek, ya. Kemudian belikat tadi tulang pipi. Jari tangan apa? Tuh, tulang pendek. Dada. Oke, dada itu tulang pipih, ya. Nanti kita lihat gambar tulang dada. Kemudian tulang usus itu tulangnya bentuknya pipih. Dan yang terakhir paha berarti bagian alat gerak, ya, bagian gerak gitu, ya. Di rangka gerak berarti dia masuknya tulang pipa. Oke, mudah, ya. Oke, kita lanjutkan masih alat gerak pasif, yaitu alat gerak pasif yaitu rangka.
Oke, apa sih rangka itu? Nah, rangka itu adalah gabungan dari tulang. Jadi tulang-tulang tadi yang bentuknya berbeda-beda disatukan membentuk rangka. Rangka tuh kayak gimana? Nah, ini seperti wallpapernya ya. Ada gambar rangka di sini. Nah, fungsi lainnya adalah tempat melekatnya otot dan juga rangka ini memberi bentuk tubuh. Jadi tubuh kita itu bisa tegak karena ada rangka ya. Nah, selain itu juga rangka punya fungsi sebagai tempat untuk pembentukan sel darah merah dan sel darah putih ya. Oke, di sini Ustazah mau menjelaskan macam-macam rangka. Rangka itu dibagi menjadi dua ya. Nah, ini rangka yang berwarna biru kita sebut dengan rangka aksial. Aksial ya. Aksial itu adalah sumbu tubuh. Jadi tempat melekatnya rangka-rangka yang lain. Ya, di sini ada bagian tengkorak. Ya, tengkorak. Kemudian ini rangka yang Ustazah beri tanda ini adalah bagian rangka aksial juga, tulang rusuk. Dan yang belakang ini adalah tulang belakang ya. Oke, kemudian yang satu lagi itu ada tulang dada. Di sini kurang jelas gambarnya. Oke, kemudian yang sebelahnya, gambar yang sebelahnya ini adalah yang warna biru. Ini adalah rangka apendikular. Jadi apendikular itu dia disebut juga rangka alat gerak karena digunakan untuk bergerak. Jadi apendikular ini tadi menempel pada rangka-rangka aksial ya. Nah, yang pertama ada apendikular bagian atas dan yang kedua ada apendikular bagian bawah ya. Bagian atas berarti ada lengan di sini, kemudian ada tulang-tulang jari ya. Oke, tadi yang kalian mungkin bertanya-tanya yang mana sih tulang usus? Nah, ini tulang usus ya. Ini tulang usus. Oke, itu bagian-bagian dari rangka. Nah, kemudian kita bedah nih rangkanya ya. Oke, kita mulai dari rangka aksial yang pertama itu ada bagian tengkorak. Nah, ini mau Ustazah jelaskan, tapi mungkin waktunya akan terbatas. Jadi Ustazah nanti akan tugaskan saja ke kalian. Tengkorak itu ada macam-macam tulangnya ya. Di sini ada tulang pipi, kemudian ini tulang pipi ya, zigomatik. Ini ada tulang rahang. Di sini ada tulang dahi, tulang kepala belakang, tulang baji. Ini tulang pelipis gitu. Masih banyak lagi nanti kalian yang akan mencari tahu. Oke, ini rangka aksial bagian tengkorak ya. Nah, kemudian masih rangka aksial, di sini ada tulang belakang. Jadi tulang belakang itu terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang dada, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang sakrum atau pinggul ya, dan 4 ruas tulang ekor. Oke. Nah, ini dia tulang dada dan tulang rusuk ya. Nah, ini tulang rusuknya. Tulang rusuk itu dibagi menjadi dua, ada rusuk sejati dan ada rusuk palsu. Rusuk sejati itu adalah rusuk yang menempel pada tulang dada. Lihat ujungnya semua nempel sama tulang dada. Nah, sedangkan kalau rusuk palsu dia yang menempel pada tulang rusuk sejati. Oh, satu lagi ada rusuk melayang ya. Rusuk melayang ini kenapa sebut melayang? Karena dia nggak menempel pada tulang rusuk yang lain. Jadi hanya sedikit di sini kecil ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke tulang dada. Nah, tulang dada itu dia ada 3 bagian ya. Nih bagian yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Semuanya kita sebut tulang dada. Nah, yang ini sebutnya tulang dada tajuk pedang karena bentuknya seperti pedang ya. Oke, lanjut. Nah, ini berarti apendikular. Apendikular itu ada apendikular atas, berarti yang ini, dan apendikular bawah ya. Apendikular atas itu tadi dimulai dari tulang belikat, kemudian ini tulang selangka ya. Ini ya. Nah, kemudian ini ada lengan bagian atas, ini ada tulang pengumpil, dan ini tulang hasta. Nah, ini jari-jarinya ya. Nah, kalau yang sebelah sini berarti dimulai dari tulang duduk, ini tulang duduk ya. Di sini ada tulang usus tidak terlihat. Kemudian di sini ada tulang paha. Nah, di sini ada tulang kering ya, yang belakang itu, yang ini tulang betis ya. Oke, itu alat gerak rangka.
Masih alat gerak pasif. Sekarang kita masuk ke alat gerak sendi atau bahasa lainnya itu adalah artikulasi. Nah, baik sendi itu fungsinya adalah tempat melekatnya si otot tadi. Jadi otot melekat pada sendi, tapi yang menggerakkan sendi itu adalah otot ya. Nah, sendi itu merupakan gabungan dari tulang. Jadi di antara pertemuan tulang itu ada sendi. Makanya kenapa tulang itu bisa bergerak. Kemudian sama tadi bisa fungsinya sebagai menegakkan tubuh juga. Nah, di sendi itu kan karena dia harus banyak bergerak. Nah, berarti di sini ya posisi sendi dia harus banyak bergerak, maka dia harus punya pelumas. Pelumas pada sendi itu kita sebut dengan cairan sinovial. Ya, oke. Untuk sendi, di sini Ustazah akan menjelaskan macam-macam sendi. Ya, ada yang pertama ada sendi sinarfrosis atau kita sebut dengan sendi mati. Kenapa sebut sendi mati? Karena dia nggak bisa bergerak sama sekali. Contohnya pada apa? Contohnya pada tulang tengkorak. Coba kalian gerakan tulang dahi kalian, nggak bisa bergerak ya. Tulang belakang kalian pasti nggak bisa bergerak. Nah, kemudian amfiartrosis itu sendi kaku atau dia bisa bergerak, hanya pergerakannya itu terbatas ya. Contohnya adalah pada tulang rusuk ya, tulang belakang. Nah, kalian bisa gerakan tapi dia pergerakannya itu terbatas, jadi nggak patah-patah gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada diarfrosis atau kita sebutnya sendi gerak. Nah, ini yang betul-betul bisa bergerak ya. Nah, ini agak sulit ya bahasanya, jadi Ustazah singkat. Di sini yang Ustazah garis bawahi ada kata sinar, viar, dan dia. Nah, terus di sini ada mati, kaku, dan gerak. Jadi kita singkat nih, jadi sinar mati, viar kaku, dia gerak. Insya Allah akan selalu ingat. Oke, sekarang kita akan melihat macam-macam sendi itu. Oke, di sini yang pertama ini sendi diarfrosis ya. Jadi sendi gerak. Nah, yang pertama di sini ada sendi peluru. Kenapa sebut peluru? Karena bentuknya seperti peluru. Sendi peluru ini dia pergerakannya memutar. Jadi contohnya adalah di bagian tungkai, berarti paha dengan pinggul. Kemudian di sini juga ada. Nah, ya. Itu di antara selangka dan belikat dengan lengan atas. Nah, itu sendi peluru. Nah, kemudian ada sendi gulung. Sendi gulung itu gerakannya menggulung. Nah, di sini ada telapak ruas-ruas jari dengan pergelangan tangan ya. Kemudian ada sendi geser. Jadi dia geraknya itu enggak memutar tapi menggeser. Nah, contohnya adalah tulang pada telapak kaki ya. Nah, kemudian ada sendi pelana. Sendi pelana ini bentuknya seperti pelana, dan sendi pelana ini dia bergeraknya dua arah ya. Dua arah. Contohnya sama seperti sendi gulung ya. Nah, kemudian sendi engsel. Sendi engsel itu dia bergerak satu arah saja ya. Jadi patahnya itu hanya satu arah. Contohnya adalah lengan atas dengan lengan bawah. Berarti bisa juga di sini nih, ya. Tungkai atas bagian paha dengan tungkai yang bagian bawah. Nah, yang terakhir itu ada sendi putar. Kalau sendi putar berarti udah jelas gerakannya harus memutar. Betul-betul memutar ya. Nah, contohnya di sini adalah tengkorak dengan tulang yang ada di bawahnya, ya. Yaitu bagian tulang rusuk dan tulang belakang. Nah, kemudian selain bagian ini juga sendi putar itu ada di bagian pinggul kita. Oke, itu macam-macam sendi. Nah, sekarang kita masuk ke alat gerak aktif. Alat gerak aktif tadi contohnya hanya ada satu ya, yaitu otot ya. Oke, otot itu bahasa lainnya adalah muskulus. Nah, fungsi otot apa sih? Fungsi otot itu berarti tadi yang menggerakkan semua macam-macam alat gerak pasif ya. Oke, otot ini dibagi menjadi 3 macam. Ada otot lurik, otot polos, dan otot jantung ya. Nah, dibedakan berdasarkan ini ya, inti selnya, gerakannya, kontraksinya, kerja sarafnya, dan contohnya itu ada di mana ya. Kita mulai dari otot lurik. Otot lurik itu dia jumlah inti selnya banyak. Karena banyak jadi dia posisi inti selnya itu ada di tepi, jadi ada di samping ya. Nah, kemudian otot polos dia inti selnya
itu adalah satu dan posisinya ada di tengah. Nah, otot jantung itu contohnya inti selnya ada satu juga dan posisinya juga ada di tengah. Nah, kemudian berdasarkan gerakannya otot lurik itu dia cepat. Oke, gini, untuk memudahkan kalian, pertama-tama kalian hafalkan dulu contohnya. Ya, otot lurik, otot polos, otot jantung itu ada di mana contohnya. Nah, kalau otot lurik ini contohnya kan rangka, alat gerak. Nah, rangka dan alat gerak itu pasti banyak gerakannya. Jadi dia aktivitasnya pasti banyak. Otomatis inti selnya pasti banyak, ya. Nah, kemudian kalian bayangin juga rangka alat gerak itu kira-kira kerjanya tuh kayak gimana? Pasti cepat dong, ya enggak? Nah, jadi ketika kalian dipegang terus kalian kaget, itu pasti geraknya cepat gitu ya, nggak lama gitu. Nah, jadi langsung responsif. Nah, kemudian gerakannya itu tidak bisa bertahan lama. Buktinya apa? Ketika kalian banyak menggerakkan alat gerak kalian, tangan kalian gerak terus-menerus, maka dia akan pegal ya lama-lama. Nah, berarti dia tidak bisa bertahan lama ototnya. Kemudian kontraksinya itu berarti dia volunteer atau bergerak secara sadar. Jadi kalau kamu mau menggerakkan anggota gerak kamu itu harus dilakukan secara sadar, nggak tiba-tiba bergerak gitu ya, nggak mungkin. Jadi kontraksinya harus volunteer dan kerja sarafnya itu somatik itu tubuh ya, dipengaruhi oleh tubuh. Nah, kemudian sekarang otot polos itu contohnya adalah saluran cerna. Nah, biasanya saluran-saluran yang ada di tubuh kalian itu ototnya menggunakan otot polos ya. Ada pembuluh darah, ada rahim, nah semuanya itu otot polos. Nah, inti selnya satu karena pergerakannya nggak semuanya aktif gitu ya. Nah, kemudian posisi inti selnya di tengah. Gerakannya seperti apa? Gerakannya sudah pasti lambat dong ya. Kalau cepat, kebayang ketika kamu mencerna makanan itu kalau sampai gerakannya cepat perut kalian akan sakit ya. Nah, kemudian dia pasti aktivitasnya bisa digunakan dalam waktu yang lama ya. Contohnya saluran pencernaan kalian itu selalu bergerak ya tanpa kalian sadari. Nah, kemudian kontraksinya involunter. Tadi volunter itu sadar, involunter berarti ada kata in, berarti tidak sadar, berarti dilakukan secara tidak sadar ya. Nah, kemudian kerja sarafnya itu otonom atau bekerja di luar kendali kita. Jadi ketika kita tidur, apakah si otot ini tetap bekerja? Tetap. Nah, jadi sebutnya saraf otonom ya. Ketika kita nggak sadar, bukan berarti saluran pencernaan kalian juga terhenti. Berbeda ketika alat gerak tadi ya. Ketika kalian tidur, alat geraknya juga ikut berhenti gitu. Jadi ketika kita nggak mau gerak, dia nggak akan gerak ya. Oke, kemudian untuk otot jantung itu berarti contohnya cuma satu, ada di jantung ya. Ini keliru ya, tolong diperbaiki. Inti selnya dia jumlahnya banyak dan posisinya ada di tengah ya, karena otot jantung itu dia bekerja terus menerus, maka pasti inti selnya itu banyak ya. Oke, kemudian bekerjanya gimana? Bekerjanya dia udah pasti ya bekerja dalam waktu yang cukup lama, yang lama gitu ya. Nah, kemudian dia ritmis. Berbedanya dengan otot yang lain itu dia ritmis. Jadi punya ketukan ketika mau bergerak. Nah, kontraksinya udah pasti involunter. Nggak mungkin volunteer ya, karena kalau misalnya volunteer kalian lupa mendetakkan jantung kalian, maka kalian akan meninggal gitu ya. Nah, pasti sudah pasti involunter. Nah, kemudian kerja sarafnya itu otonom. Kalau involunter itu pasti otonom ya. Oke, itu alat gerak aktif. Nah, ini contohnya, ini gambarnya otot polos. Tadi otot polos itu ada pada saluran-saluran ya. Kemudian otot lurik itu tadi ada pada alat gerak, dan otot jantung itu ada pada jantung. Oke, selanjutnya ada cara kerja otot. Cara kerja otot itu dibagi menjadi dua. Ada yang sinergis, ada yang antagonis. Nah, kalau yang antagonis, berarti kalian pernah dong dengar antagonis kalau di film-film tuh gimana sih biasanya? Nah, biasanya saling berlawanan, jadi lawannya gitu ya. Nah, berarti kalau sinergis itu saling searah gitu, kerjanya kerja sama. Kalau protagonis itu berarti kerjanya saling berlawanan. Nah, dilihat dari yang kontraksi dan relaksasi. Kontraksi itu bekerja, relaksasi itu beristirahat. Nah, di sini otot sinergis contohnya adalah otot di
pronator teres dan pronator quadratus ya. Otot di antara lengan atas, lengan bawah gitu ya, pertemuan lengan atas dan lengan bawah dengan otot yang berada di pergelangan tangan dan lengan bawah ya. Jadi ketika ini bekerja, maka yang ini juga ikut bekerja. Makanya di sini lihat ototnya mengembung ya dua-duanya ketika tangan kalian membuka. Oke, kemudian kalau misalnya tangan kalian tertutup gitu dibalikan, dua-duanya lihat dia relaksasi ya. Jadi dia beristirahat. Nah, sekarang kita lihat macam-macam gerak protagonis. Gerak protagonis. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ada gerak protagonis. Gerak protagonis itu dibagi menjadi 4 macam. Nah, berarti ada 2 macam gerak ya. Yang kayak contohnya di sini ada flexor dan extensor. Nah, flexor itu adalah gerakan meluruskan lengan. Jadi dilurusin tangannya. Nah, di sini ada otot bicep dan tricep ya. Ini bicep, yang ini tricep. Ya. Nah, jadi ketika lengan kalian diluruskan, otot tricep ini dia mengembung atau kontraksi. Nah, ketika lengan kalian diluruskan, otot bicep ini dia berrelaksasi. Makanya di sini ototnya dia mengempis gitu. Tricepnya mengembang. Nah, kemudian kalau ekstensor itu kebalikannya. Jadi gerakan membengkokkan lengan. Ya, jadi di sini ada otot bicep, ini tricep. Ketika tangan kalian ditekuk gitu ya. Nah, otot bicepnya dia kontraksi, otot tricepnya dia relaksasi. Oke, lanjut. Selanjutnya ada gerakan abduksi dan adduksi atau bahasa lainnya abduction dan adduction. Nah, abduction itu adalah gerakan menjauhi sumbu tubuh. Jadi lengan kalian dibuka nih. Nah, itu gerakannya namanya abduksi. Pokoknya gerakan menjauhi sumbu tubuh. Adduksi berarti kebalikannya ya. Oke, selanjutnya ada gerak elevasi dan depresi. Nah, elevasi itu adalah gerakan ke atas atau menengadah dan menelungkup atau menunduk ya, gerakan depresi. Nah, ini ingat aja nih, kalau depresi kan biasanya dia nunduk gitu ya. Nah, ini jadi mudah dihafalin. Selanjutnya ada gerakan pronasi dan supinasi. Gerakan pronasi itu berarti menelungkupkan telapak tangan, dengan supinasi menengadahkan telapak tangan ya. Kayak itu macam-macam gerak protagonis pada otot. Baik, selanjutnya ini tentang penyakit atau kelainan. Ustazah hanya jelaskan selewat ya, nggak terlalu detail. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas tentang kelainan pada tulang. Berarti kalau tulang itu nyambung sama rangka ya. Nah, yang pertama itu ada rakitis. Nah, rakitis ini adalah penyakit yang disebabkan karena kurangnya vitamin D atau kalsium ya, atau kurang sinar ultraviolet. Makanya ini kalau misalnya pada saat pembentukan tulang, nah berarti proses pembentukan tulang itu kan terbentuk ketika kalian masih bayi, ketika masih anak-anak. Nah, berarti harus sering berjemur gitu ya di jam 10. Nah, itu sinar ultraviolet itu bagus. Jadi bagus untuk tulang kalian. Oke, rakitis itu nanti bisa menyebabkan bentuk kakinya itu biasanya dia tidak normal gitu ya. Nah, ini bisa dilihat yang normalnya seperti apa. Ada yang bentuknya nanti seperti huruf X, huruf O, dan X dan O ya. Kemudian osteoporosis. Osteo itu tadi tulang, porosis kita ambil dari kata por. Berarti dia, por itu apa? Lubang. Jadi tulangnya berlubang, betul ya. Nah, tulangnya menjadi rapuh karena kekurangan kalsium ya. Nah, ini biasanya terjadi pada ibu hamil, karena kan biasanya ibu hamil itu kalsiumnya dibagi 2 ya sama janinnya. Nah ini contohnya tulang osteoporosis. Nah, dia si lubang ini tulang spons ya. Jadi yang sehatnya memang seperti spons. Nah, yang osteoporosis ini dia lubangnya lebih besar. Nah, kemudian ada polio. Nah, kalau polio ini karena virus ya, virus polio. Nah, ini biasanya terjadi pada anak-anak dan menyebabkan kelumpuhan. Nah, ini biasanya polio ini virusnya itu dia menyerang bagian tulang belakang tubuh gitu. Jadi makanya bentuk tubuhnya seperti ini. Oke, yang terakhir itu ada kelainan tulang karena kebiasaan sendiri. Nah, tanpa kita sadari ya. Nah, ini macam-macamnya ada. Waktu SD pernah belajar ya, skoliosis. Jadi huruf si tulang belakangnya membentuk huruf S. Nah, ini kayak huruf S ya. Kemudian lordosis membentuk huruf
L, dan kemudian kyphosis. Kyphosis itu berarti dia nunduk gitu. Nah, ini karena kebiasaan buruk. Oke, selanjutnya ini ada kelainan pada sendi. Nah, kelainan pada sendi yang pertama itu ada tetanus. Tetanus ini disebabkan oleh bakteri. Nama bakterinya Clostridium tetani. Nah, jadi tetanus ini menyebabkan otot berkontraksi secara terus-menerus. Ini beneran ya, nggak rekayasa. Jadi gambarnya memang seperti ini. Jadi ototnya itu bekerja terus gitu, tegang jadinya. Nah, kemudian atrofi. Nah, atrofi ini adalah penyusutan, baik penyusutan maupun pembesaran. Nah, jadi otot itu kan dia sifatnya elastis ya, kadang bisa membesar, bisa mengecil gitu kan. Kalian tahu kan binaragawan. Nah, binaragawan itu biasanya ototnya kan besar-besar. Nah, sejak bayi dia nggak besar gitu, tapi dibentuk terus ototnya sehingga dia membesar. Jadi sifatnya dia fleksibel. Nah, atrofi ini penyusutan pada otot. Nah, disebabkan oleh virus. Virusnya sama, virus polio. Nah, ini contohnya ya. Jadi kelihatannya normal padahal ototnya itu mengecil. Nah, kemudian yang ketiga ada kram. Ini sering terjadi ya. Biasanya kram terjadi karena akibat mengejangnya otot yang digunakan pada saat yang kurang tepat. Misalnya kita berolahraga tapi enggak pemanasan dulu. Nah, ototnya kan belum siap. Nah, itu dia akan kram. Kemudian yang keempat ada otot robek ya. Biasanya terjadi tiba-tiba saat beraktivitas. Jadi ototnya dipaksa bekerja, akhirnya dia bisa robek. Nah, ini menyebabkan nyeri dan bahkan ini kepotong ya, bahkan bisa sampai pendarahan. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai materi hari ini tentang sistem gerak pada manusia. Terima kasih sudah menyimak, dan untuk agenda selanjutnya adalah silahkan untuk mengajukan pertanyaan dari apa yang sudah Ustazah sampaikan. Tadi diingat kalau mengajukan pertanyaannya bagus, maka akan dapat poin plus untuk kalian. Nah, itu saja yang ingin Ustazah sampaikan. Agenda berikutnya adalah kalian tadi mengajukan pertanyaan dan mengerjakan latihan soal. Ustazah sudah siapkan di Google Classroom, di Google Formulir. Nanti akan Ustazah informasikan kembali. Baik, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.